Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Heni Handayani, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Al-Kahfi Islamic School, Batam, Kepulauan Riau. Pratap Triloka Filosofi Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingar Sosing Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, di belakang memberi dukungan. Guru adalah pemimpin pembelajaran, hendaknya menjadikan filosofi tersebut sebagai landasan dalam mengambil keputusan dengan harapan dapat menuntun murid-murid mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya. Pada umumnya, keputusan yang diambil seseorang berdasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dipegang. Seseorang guru yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal akan menjadi teladan bagi murid-muridnya, dan keputusan-keputusan yang diambilnya pun memiliki nilai-nilai kebajikan. Bimbingan atau coaching dapat membantu guru ataupun murid merefleksikan kembali keputusan-keputusan yang akan diambil. Melalui pertanyaan-pertanyaan positif yang diajukan seorang coach, membantu coachee menemukan pandangan baru, juga jawaban atas dilema atau permasalahan yang dihadapi coachee. Coaching juga menuntun coachee untuk dapat mempertanggungjawabkan segala keputusan yang telah diambil. Seorang guru harus mempunyai kemampuan mengelola sosial emosionalnya dengan baik, karena keputusan yang diambil pada saat kondisi sosial emosional tidak baik berpotensi salah atau kurang tepat. Maka dari itu, perlunya seorang guru memiliki kemampuan sosial emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam membahas studi kasus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Maka dari itu, seorang pendidik perlu memahami, menerapkan, dan menjadikan nilai-nilai kebajikan universal sebagai karakter diri. Dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, masalah moral atau etika dapat diselesaikan secara baik. Pengambilan keputusan yang tepat adalah pengambilan keputusan yang ditetapkan bersama secara mufakat dan telah melewati 9 langkah pengujian, sehingga berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Saat keputusan telah diambil dan disepakati bersama, namun ada salah satu pihak yang tidak dapat menerima atau tidak merasa puas dengan keputusan tersebut, menjadi tantangan yang biasanya terjadi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan seorang guru haruslah berlandaskan keberpihakan pada murid. Dengan berpihak pada murid, pembelajaran dapat berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga murid merdeka dalam menentukan proses pembelajaran yang paling sesuai dengan dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memfasilitasi murid dengan berbagai kesiapan, minat, serta profil belajarnya, sehingga murid dapat optimal dalam perkembangannya. Tentu saja, keputusan yang diambil seorang guru dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya, karena setiap keputusan itu memiliki andil pada perkembangan murid, akan menjadi lebih baik atau sebaliknya. Sebagai contoh, saat seorang guru memutuskan untuk tidak menegur muridnya yang melakukan pelanggaran karena ia sedang sibuk dengan administrasi, akan membuat murid tersebut tidak menyadari kesalahan itu dan terus melakukannya. Sebaliknya, jika guru tersebut meluangkan waktu untuk menegur bahkan menerapkan segitiga restitusi, maka murid akan memahami nilai kebajikannya dan muncul motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahannya. Sekolah sebagai miniatur dunia di mana budaya, nilai-nilai, dan moralitas murid terbangun dengan tuntunan guru dan warga sekolah lainnya. Maka sudah sepantasnya seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak dan berperan membangun sekolah yang berpihak pada murid melalui keputusan-keputusan yang diambil dengan menjadikan nilai-nilai kebajikan universal sebagai dasarnya. Dalam modul 3.1 dijelaskan bahwa perbedaan dilema etika dan rujukan moral adalah nilainya. Dilema etika adalah adanya hal-hal yang sama-sama memiliki nilai kebajikan universal dan sama-sama benar namun saling bertentangan. Adapun rujukan moral yaitu situasi yang dihadapi di antara keduanya memiliki nilai benar dan salah. Dalam situasi dilema etika, umumnya ada 4 paradigma yang terjadi, yaitu 1. Individu lawan kelompok, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, 4. Jangka panjang lawan jangka pendek. Kemudian 3 prinsip yang sering kali digunakan untuk membantu menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan diantaranya 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang dapat memandu kita yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi opsi trilema, selanjutnya buat keputusan, dan lihat lagi keputusan, terakhir refleksikan.
Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, saya pernah mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas juga sebagai wakil kepala sekolah. Namun sebelumnya saya hanya menggunakan prinsip berpikir berbasis aturan dan belum menggunakan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa ada beberapa prinsip dan pengujian yang dapat membantu dalam mengambil keputusan. Mempelajari konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sangat bermanfaat dan merubah cara pandang saya terkait suatu dilema, yang mana pada awalnya saya selalu mengembalikan permasalahan pada peraturan yang berlaku. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba merubah cara pandang saya pada berbagai sudut dan menerapkan nilai-nilai kebajikan sehingga mendapatkan win-win solution dalam menyelesaikan dilema. Sebagai individu, dengan mempelajari modul ini, saya dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk diri saya dan tentunya akan berdampak pada kehidupan saya. Sebagai pemimpin, dengan mempelajari modul ini, saya dapat mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dan tentunya bermanfaat bagi rekan-rekan ataupun murid yang berada di bawah kepemimpinan saya. Demikian pemaparan saya pada koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.